Pasukan Rusia serang bendungan di Ukraina, air sungai berubah merah. Air di sebuah sungai di Ukraina berubah warna menjadi merah setelah pasukan Rusia meledakkan bendungan. Akibat serangan pada bendungan tersebut, warga sipil terpaksa meninggalkan rumah karena terendam banjir. 8 rudal jelajah Rusia menghantam Kryvyi, kota terbesar di Ukraina, tengah pada Rabu dan Kamis 14-15 September. Akibatnya stasiun pompa air rusak dan menyebabkan sungai Inhulets merusak bendungan pada Kamis. Dilansir dari surat kabar lokal Kyiv, air di sungai Inhulets berubah warna menjadi merah. Kryvyi kembali berada di bawah tembakan musuh. Rusia mengarahkan rudal mereka ke infrastruktur kritis. Ada kerusakan serius pada fasilitas hidrolik, kata Kepala Administrasi Militer Daerah Dnipropetrovsk, Valentin Resnisenko, dalam postingannya di aplikasi perpesanan Telegram. Masih belum jelas penyebab sungai berubah menjadi merah, namun penduduk setempat berspekulasi jika warna ruby tersebut dikaitkan dengan tanah liat merah tepi sungai. Banjir yang terjadi telah mengikis tanah tersebut. Kryvyi merupakan tempat kelahiran Presiden Volodymyr Zelensky. Kota ini merupakan rumah bagi 650.000 orang. Banyak orang di kota ini telah dievakuasi setelah serangan. Diperkirakan ketinggian sungai naik 2,5 meter setelah rudal jelajah Kinzhal dan Iskander menghantam reservoir Karasunivsky. Zelensky mengutuk serangan itu dan menggambarkan serangan Moskow pada sistem hidrolik kota sebagai sesuatu yang keji. Zelensky mengklaim serangan itu merupakan upaya yang disengaja untuk membanjiri kota. Sementara itu, Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko, juga membagikan kemarahannya di Telegram. Ini adalah serangan teroris terhadap orang-orang kami di kota tertentu. Rudal-rudal itu menargetkan struktur yang sangat penting bagi orang-orang, tulisnya. Air dari reservoir yang meluap sekarang mengalir ke hilir menuju Kherson. Di kota itu, pasukan Ukraina telah mendirikan jembatan ponton sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kembali kota tersebut. Pasukan Rusia kemungkinan menargetkan bendungan Karachun untuk merusak jembatan ponton Ukraina lebih jauh ke hilir, tulis lembaga think tank Institute for the Study of War. Kalah di Kharkiv, Putin justru makin serius di perang Rusia-Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan bahwa Rusia tidak akan mundur dan justru akan lebih beringas apabila ditekan. Ia membeberkan rencananya untuk perang Rusia-Ukraina dan juga di situasi yang dialami Rusia pada pertemuan puncak Shanghai Cooperation Organization di Samarkand, Uzbekistan. Di pertemuan itu, Putin menekankan bahwa invasi di Ukraina adalah langkah pencegahan terhadap niat Barat untuk memecah belah Rusia. Dilansir dari Reuters, ia juga menampik bahwa Rusia telah kalah telak setelah serangan balasan yang diberikan Ukraina di Kharkiv. Otoritas Kiev telah mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan dan melakukan serangan balasan. Jadi mari kita lihat bagaimana akhirnya, ucap Putin sembari tersenyum. Sebagai respon dari penyerangan tersebut, Rusia menyerang beberapa infrastruktur dan pasukan listrik. Baru-baru ini, angkatan bersenjata Rusia telah melakukan beberapa serangan sensitif. Anggaplah itu sebagai peringatan, ucapnya. Ia juga tidak segan akan lebih beringas menyerang Ukraina apabila mereka mendekat pasukan Rusia terus-menerus. Jika perkembangan situasi tetap seperti ini, maka respons kami akan semakin serius, tambahnya. Kekalahan pasukannya di Kharkiv ini tentu membuat kaum nasionalis dan juga banyak pemerhati militer Rusia kecewa. Putin sendiri mengakui bahwa operasi militer khusus ini tidak berjalan sesuai rencana. Dalam merespons hal itu, Putin mengabarkan bahwa Rusia akan secara bertahap mengambil alih area baru di Ukraina. Namun begitu, prioritas wilayah invasi Rusia di Ukraina tetap tidak akan berubah. Peta wilayah invasi Rusia di Donbas, Ukraina. Donbas sendiri merupakan kawasan yang memiliki 2 wilayah Luhansk dan Donetsk dengan penduduk berbahasa Rusia terbanyak di Ukraina. Sejak awal invasi, 2 wilayah ini telah berada di bawah kontrol Rusia karena memiliki basis separatis pro-Rusia yang cukup kuat. Sampai saat ini Rusia telah menempati setidaknya 1/5 wilayah Ukraina seperti Provinsi Kherson dan Zaporizhia. Begitu juga dengan wilayah Crimea yang sudah diambil alih Rusia sejak 2014. Pasukan Rusia dikabarkan melakukan serangan balik terhadap posisi Ukraina. Serangan itu dilakukan di tengah kabar kekalahan yang menimpa pasukan Kremlin. Laporan terbaru Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan bahwa Angkatan Udara Rusia, pasukan roket, dan artileri mengirimkan serangan besar-besaran ke unit-unit angkatan bersenjata Ukraina di semua arah operasional. Serangan udara presisi tinggi menghantam titik penempatan sementara unit Brigade Serangan Udara ke-95 di wilayah Slavyansk dan Konstantinovka, Brigade Mekanik ke-115 di wilayah Artyomovsk,
dan Brigade Mekanik ke-53 di wilayah Kurdiumovka. Tulis laporannya dikutip Selasa 13 September. Selain itu, Rusia juga mengklaim telah memukul mundur unit Brigade Marinir ke-35 di daerah Beresnegovato, Brigade Infanteri bermotor ke-57 di daerah Murakivka di wilayah Mykolaiv, Brigade Penyerangan Gunung ke-128 di daerah Balabino di wilayah Zaporozhye, serta Brigade Mekanik ke-14 di Kharkov. Sebagai akibat dari serangan tersebut, kerugian harian prajurit Ukraina dan pejuang asing melebihi 800 orang tewas dan terluka. Di sisi lain, penerbangan operasional taktis, pasukan rudal dan artileri menghantam 12 pos komando, 47 unit artileri, tenaga kerja dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di 152 distrik. Rusia juga menghancurkan depot senjata roket dan artileri serta amunisi di daerah pemukiman Pavlovka dan Demirovka di wilayah Zaporozhye, Novopol di Donetsk, Velikoye Artakovo dan Olenivka di wilayah Mykolaiv. Adapun sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 6 kendaraan udara tak berawak di daerah pemukiman Barvino dan Petrovka di wilayah Kherson, Kiselivka di wilayah Mykolaiv, Kamenskoye, Zalisniskoye di wilayah Zaporozhye, dan Vladimirovka di Republik Rakyat Donetsk. Secara total sejak awal operasi militer khusus 293 pesawat, 154 helikopter, 1944 kendaraan udara tak berawak, 374 sistem rudal anti pesawat, 4.900 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 834 kendaraan tempur multiple meluncurkan sistem roket 3.385 senjata artileri, lapangan dan mortir, dan juga 5.506 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur.